Selamat datang di channel Sobat Nganggur, di mana gue akan menemani kalian di waktu-waktu nganggur kalian. Di video sebelumnya, gue memberikan 5 alasan kenapa gue pindah dari Premiere ke DaVinci Resolve. Nah, di video kali ini, gue akan ngasih 10 modal untuk kalian bisa ngegunain DaVinci Resolve. Oke, kita buka dulu DaVinci Resolve-nya. Yang gue pakai ini adalah DaVinci Resolve 16.2. Pertama, kalian akan nemuin kayak gini guys. Ini project-project kalian ya. Project-project kalian. Nah, kursor kalian ini akan merubah thumbnail-thumbnail di project-project kalian gitu. Oke, nah kalian ke sini ke new project. Oke. New project kasih nama Sobat Nganggur misalnya. Nganggur 2. Oke, create. Setelah create, nah kalian akan menemukan hal seperti ini gitu. Yang kedua kalian harus pelajari adalah DaVinci Tab. Oke, ini ada tab-tab di sini. Ada media pool, ada cut, ada edit, ada fusion, ada color, ada fairlight, dan delivery. Oke. Untuk 10 modal ini, kalian langsung aja ke edit page atau edit tab ya. Nah, di sini itu sama yang interface-nya mirip dengan Premiere atau fungsinya dengan Premiere itu mirip ya di sini di edit tab ini. Nah, yang ketiga kalian harus pahamin UI-nya dulu, user interface-nya dulu. Nah, di sini kan ada beberapa nih tab-tab, ini biasalah ya. Nah, kalian harus pahami ininya nih. Ini ada efek, ada tab efek, ada edit index, ada sound library, ada inspector. Nah, di sini ya. Ini semuanya bisa dibuka dan ini itu ada fungsinya masing-masing. Ini untuk color dan segala macam, tapi itu nanti kalian akan pelajari itu setelah kalian memahami yang gua jelasin ini dulu. Nah, pahamin dulu ini bisa digeser, bagian mana yang bisa digeser dan bagian mana yang tidak bisa. Karena itu buat gua, waktu pertama kali gua masuk ke DaVinci Resolve, itulah yang bikin gua bingung karena yang gua lakuin di Premiere itu agak jauh berbeda dengan di DaVinci Resolve gitu. Itu agak annoying juga. Nah, kita masuk ke media pool. Sekarang yang keempat, kalian harus bikin timeline ya kan. Untuk bikin timeline, kita masukin dulu yang cara yang gua paling gampang adalah sebenarnya bisa ya dari sini klik kanan. Misalnya klik kanan, timeline, create timeline. Kayak gini, use custom, format page. Kalian nanti ikutin aja ya. Ini frame-nya ada berapa, kalian mau berapa. Misalnya di 24, create. Dan kalian harus sama seperti yang gue lakuin tadi. Atau ada juga cara lain. Yang biasanya gue lakuin adalah, ini kita hapus dulu. Biasanya gue lakuin adalah ngedrag semua video itu ke DaVinci. Nah, dari sini ya, kita drag ke media pool. Jadi ini ada tab namanya media pool, kalian masukin ke sini. The clips different frame rate change, misalnya gitu ya. Nah, dari semua yang diselect ini, kalian select salah satu, create new timeline using selected clip. Oke. Maka ini timelinenya akan sama dengan footage yang kalian select tadi. Tapi gua nggak mau sama sih sebenarnya. Kita use custom. Dari sini bla 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 masuk ke format. Kenapa gua nggak mau? Karena footage-nya itu 60 fps, sementara gua pengennya itu di 24 fps. Untuk fps sendiri kalian bisa searching ya. Atau kalian komen di bawah kalian pengen dijelasin fps juga atau enggak gitu. Oke, cukup sih untuk settingan ini. Kita langsung aja create. Ini biarin aja square, cinema scope dan segala macam. Oke, kita sudah ada timeline. Nah, ini udah masuk semua guys. Oke, udah masuk semua. Ini ngomong-ngomong ini anak gue ya. Namanya Emiko Kelsey. Oke, kita delete dulu. Udah delete. Nah, ini kita mau coba play di sini ya. Ini klik 2 kali. Nah, timeline kalian itu yang di sini. Ini untuk display yang ada di media pool. Oke, kalian mau masuk dari mana? Misalnya dari sini, in. Ini tinggal geser aja ke out. Kemudian kalian bisa geser videonya aja atau audionya aja. Atau keduanya kalian bisa geser semuanya gitu. Klik dari bagian videonya, misalnya yang ini ya. Atau kalian juga bisa pencet L untuk play. Oke, untuk K untuk stop. J untuk back. Misalnya L
mau dipercepat L lagi, L lagi, L lagi, maka dia bakal lebih cepat. Ini sama sih sebenarnya, sama di Premiere. Kita pencet K, kemudian in, L lagi. Udah selesai. Misalnya nih dipercepat, gue pengennya di sini. Pencet Alt atau O. Untuk taruhnya lagi, kalian bisa langsung taruh di timeline dengan mencet F9 guys. F9, kalian bisa langsung klik di situ. Coba lagi ya, F9. Nah, kalian akan nempel ada di sini. Misalnya yang lain ya, klik 2 kali di sini. Anak guanya lagi nangis, kasihan, jangan masukin. Ini 1, 2, F9. Maka dia akan turun di timeline langsung. Itu namanya apa? Itu ada di sini. Ini F9. Nah, ini nih, sorry. Ini ya. F9. Kalau kalian stop di sini bakal keluar tuh insert clip F9. Kemudian sebelahnya itu ada F10, F11 gitu. Kalian coba aja di sini ya, utak-atik bagian 3 ini ya. Nah, itu cara cepat gue untuk masukin ke timeline gitu guys. Misalnya yang ini ya, biar banyak dikit ya. Kalau gue sukanya itu ngedrag ini aja. Saya F9 masuk. Yang keenam itu yang pengen gue jelasin adalah magnet ini guys. Nah, ini magnet nih. Ini agak ribet nih kalau di DaVinci nih. Oke. Kita pencet ini dulu. Magnet ini itu fungsinya snap gitu. Jadi dia snap. Nah, cuman kalau di DaVinci itu snapnya tuh jauh banget gitu. Bisa sampai 10 frame atau 1 detik, nggak ngerti dah gue. Nah, untuk ngilanginnya itu ya kalian bisa ngeklik di sini. Kalian bisa lebih spesifik. Kalian bakal perlu banget ini. Karena frustasi banget kalau ngedit tanpa tahu ada magnet ini ya. Atau kalian bisa pencet N itu untuk snap, N untuk off, N untuk off lagi gitu maksudnya. Gitu ya guys. Dan yang ketujuh itu adalah link. Nah, ini ya. Ini bagian ini nih. Bagian rantai ini penting juga nih. Apa itu? Itu adalah misahin antara audio dan visual gitu. Ctrl Z, balik lagi. Nah, link ini nanti kalian ngikut dua-duanya gitu. Misalnya kalian pengen audionya tuh hilang, sebenarnya bisa ya mute. Tapi kalau pengen kalian delete bawahnya, itu matikan dulu, select, delete, that's it. Atau Ctrl Z, Ctrl Shift L untuk ngidupin, Ctrl Shift L untuk matiin, Ctrl Shift L. Oke, sip. Nah, ini langsung ke zoom in, zoom out ya. Untuk area zoom itu ada di sini. Ini yang full timeline. Nanti timeline kalian bakal full footage timeline. Nanti bakal full ada di sini. Seberapa banyak kalian masukin, misalnya gitu. Kalian mau masukin ini semua, nggak bisa. Misalnya kalian mau masukin ini semua, nanti dia bakal mengecil lagi gitu. Kalau kalian pakai ini. Dan begitu seterusnya. Kalau nambahin lagi, nanti dia bakal lebih kecil. Nah, ini bisa ditarik ke sini ya guys. Atau kalian bisa, ini udah cukup deh katanya. Ini jadi lebih besar lagi timelinenya gitu. Nah, untuk ini untuk zoom, ini untuk zoom. Ini apaan ya? Oh, ini untuk reminder yang dari sini nih. Jadi kalian setting misalnya gue pengennya yang ketiga ini zoomnya segini gitu. Nanti kalau kalian pergi dari sini, begitu balik lagi ke sini, dia akan ngikutin zoomnya. Untuk kalian nge-cut di timeline itu kalian bisa pencet blade. Oke. Blade ini ya. Nah, kalian bisa nge-cut pakai blade. Kalau di Premiere itu cut ya pakai C. Kalau di sini itu pakai B. Nah, untuk yang tanda panah ini kalian pencetnya A untuk balik lagi ya, biar nggak pusing. Oke. Atau kalian misalnya dia punya double kayak gini ya. Kalian bisa select semuanya terus Ctrl B. Atau tidak select sama sekali, nanti nge-cut semua yang ada satu garis mereka. Jadi misal nih ya. Oke, gue gedein dulu. Misal dari sini kalian jangan nge-select semuanya, pencet Ctrl B, maka dia akan nge-cut. Oke. Semuanya. Tapi kalau kalian nge-select salah satu aja, kalian bakal nge-cut yang terselect aja. Yang bawahnya nggak akan ke delete. Kalau kalian udah bisa nge-cut, kalian bisa nge-delete. Nah, cara nge-delete di sini juga menarik, yaitu ada backspace dan delete. Nah, kalau delete itu ripple delete, kalau backspace itu hanya menghapus tanpa gerakan apapun. Tanpa gerakan apapun tuh maksudnya kayak gini. Nah, that's it. Saya delete gini ya. Tapi kalau pencet delete, maka dia akan
langsung snap gitu. Misalnya gue pengen delete ini, delete langsung nempel dia. Misalnya gue pengen delete yang ini semua, atau gue udah dari sini, gue udah puas, Ctrl B, cut. Ctrl B, cut. Nah, di bagian ini gue pengen hapus, pengen langsung nempel, kan biasanya di drag gini ya, tapi ribet. Kalian pencet delete, maka dia akan nempel gitu guys. Oke, gitu aja sih. Misalnya ini nyalain lagi. Untuk delete, untuk cut, Ctrl B, delete untuk backspace. Nah gitu. Delete untuk ripple delete. Oke, itu yang ke-9, ke delete. Dari sini lu bisa export langsung guys. Nah sini misalnya kalian udah puas gitu. Kalian nggak perlu pindah kemana-mana, kalian masih di tab edit ini, kalian bisa langsung export ke MP4 atau apa gitu ya. Itu di sini export, quick export. Nah, quick export. Nah, ini H264, 24 frame per second, stereo. Kalian langsung export. Kalian kasih nama Sobat Nganggur. Save. Maka dia akan nge-render. Oke, kita balik lagi. Ada juga yang lebih efektif lagi, itu adalah kalian pilih tab yang delivery. Begitu kalian pilih, itu bakal muncul seperti ini. Sama ya, kalian harus pelajarin ininya dulu. Ini apa sih gitu. Bisa diklik dan di sini juga render queue. Nah, sistem delivery itu kayak gini. Jadi dia ada custom, ada YouTube, ada Vimeo. Jadi kayak ada template-nya gitu ya guys. Ini tetap bisa di zoom juga timelinenya. Nah ini adalah fungsinya, kalian misalnya nggak mau ngerender semuanya gitu. Jadi ke sini kalian pastiin ininya in and out range, oke? Jadi kalian cuma ngerender bagian sini doang. Tapi kalau kalian mau semuanya entire timeline, langsung aja klik ke sini. Nanti bakal ngerender semuanya. Nah hal pertama yang gue lakuin dari sini adalah ke browser. Habis dari browser gue akan ngasih nama Sobat Nganggur misalnya. Nganggur. Sobat Nganggur 3, 4. Nah, di sini kalian bisa pilih juga tempatnya di mana. Nah, gue pengennya di desktop aja ya, biar gampang. Setelah gue tentuin nama dan tentuin lokasi, gue akan tentuin formatnya. Biasanya ini random gitu guys. Jadi format yang gue pilih adalah MP4. Dia cuma ada satu pilihan. Udah biarin aja. Resolusinya itu di Full HD aja di sini ya. 1920, 1080, 24 fps. Otomatiknya di best. Atau kalian bisa klik ini ya. Ini yang biasa gue lakuin aja di auto dan render. Oke, add to render queue. Dia akan muncul di sini yang baru. Nah, ini adalah perintah ke DaVinci Resolve-nya untuk ngerender ini. Tapi gue pengennya ditambahin lagi gitu. Gue tambahin lagi satu lagi yang versi kecilnya gitu. Nah, kita bikin yang list atau low, bisa ini di base aja. Jadi rendernya nggak berat-berat amat gitu. Add render queue lagi. Nah, ini kalian select dua-duanya, kalian akan langsung ngerender dua-duanya. That's it. Kita render dua-duanya. Nah, dia akan otomatis ngerender dua-duanya. Sayangnya lagi kalau misalnya kita lagi render, ini nggak bisa diapa-apain ya guys. Kita harus nunggu dia sampai beres. Jadi pastiin semuanya sudah perintah rendernya sudah dipenuhin semua ya, misalnya kayak format dan segala macam. Tapi kalau kalian ngikutin format yang gue pakai, kalian ngikutin step-step yang gue pakai, itu aman sih. Kalian bisa jadiin semua itu modal untuk kalian belajar DaVinci Resolve. Dari 10 modal yang gue jelasin tadi, kalian bisa cari uang dari situ guys. Jadi kalian misalnya, tapi gue saranin kalian untuk edit punya misalnya keluarga sendiri atau project-project yang non-profit. Nah, kalian itu kerjain dengan senang hati aja gitu. Dengan apa yang kalian suka, nah kalian kerjain di situ dengan 10 step tadi, kalian udah pasti bisa tuh dari mulai awal sampai akhir bikin video baru. Karena yang paling penting itu ya cut, nyatuin video, rendering, format video dan segala macam. Itu sebenarnya basicnya di situ, guys. Segitu aja, semoga tidak bikin pusing kalian ya. Karena ini paling gampang gitu, cuma ada 10 step gitu. Bisa sampai ke rendering. Kasih tahu gue kalau misalnya kalian pengen ngulik apa yang di DaVinci Resolve, atau kalian pengen nanya apa yang tadi gue kelewat dan segala macam. Komen di bawah. Kalau kalian suka, like.
Kalau kalian satu interest sama gue tentang foto, video, itu kalian boleh banget subscribe di channel Sobat Nganggur. Oke, that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye. Cukup tahu 10 modal gue tadi, itu bisa bikin